tadi yang sudah saya sebutkan, exercise, healthy sex, and happy life, dan sebagainya. Ini dengan tema yang tadi akan mendiskusikan tentang sebagai berikut, di mana kita sudah ada 3 narasumber yang akan mempresentasikan materi sesinya, yaitu yang pertama nanti susunannya ada Dr. Oka Negara, Biomed Vias. Mohon maaf kalau ada penyebutan salah, dokter. Beliau adalah magister reproduktif medicine and medical sexology dan sebagainya. Yang kedua ada Mbak Joya Amirin, MPC. Beliau sebagai clinical sexolog. Serta ada Dr. Made Yogi Oktavian Prasetya. Beliau dari sebagai founder Bali Medica. Oh iya, itu untuk supaya nanti dalam proses ini lancar dan saya mohon izin prosesnya ini direkam ya, di record gitu. Dan tentunya Kocer akan menjelaskan terkait tata tertib selama proses berlangsung. Waktu dan tempat silahkan. Oke, teman-teman, selamat datang di Satellite Meeting 5 di Exercise, Healthy Sex, and Happy Life. Teman-teman host bisa bantu show tata tertibnya. Oke, tata tertib konferensi virtual GMT INA 2020, berikut ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama kegiatan berlangsung untuk teman-teman peserta. Yang pertama, peserta wajib mematikan suara dan juga video. Lalu untuk satellite meeting, abstract session, dan skill building, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan video kamera saat memasuki ruang meeting. Peserta hanya bisa menyalakan mikrofon dan juga video kamera apabila sudah diizinkan oleh moderator atau host atau co-host, dalam hal ini chair ataupun co-chair. Yang kedua, pertanyaan bisa diajukan melalui chat ke administrator atau host atau co-host dan juga melalui kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore panelis. Yang ketiga, ini adalah ruang aman bagi semua orang, jadi semua peserta harus menghargai pendapat peserta yang lainnya. Yang terakhir, Seknas GWL INA sebagai penyelenggara berhak mengeluarkan peserta yang melakukan perundungan, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi. Jika ingin posting di sosial media, sangat dipersilahkan dengan menggunakan tagar hashtag GMTINA 2020, hashtag GWLINA, hashtag We Share We Learn, hashtag Stronger in Diversity. Jika ada kendala dalam mengakses ruang diskusi, teman-teman peserta silahkan menghubungi kami di Instagram @GWLINA Official atau melalui hotline kami di WhatsApp ke +6282 114 615173. Nah, untuk narasumber yang pertama, bisa dibantu slide-nya, teman-teman host. Dan juga kami meminta izin konsennya untuk merekam proses diskusi di satellite meeting pada siang hari ini. Dan ini untuk kebutuhan dokumentasi teman-teman GWL INA. Nah, profil pembicara pada pagi hari ini di ruang Exercise Healthy Sex Happy Life ada Dr. Oka. Beliau aktif menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Seksologi Indonesia Cabang Denpasar. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Forum Peduli AIDS Bali. Dedikasinya yang tinggi dalam isu ini membawanya meraih beberapa penghargaan seperti Fizer Awards for Sexology 2008, Aspire Winner Silver Award 2010, MV Award 2013, dan beberapa lainnya. Kepada Dr. Oka yang tadi udah ini ya nungguin pasien dan juga persiapan satelit meeting. Iya. Udah siap, dokter? Sudah siap. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih Mas Marshall. Saya coba
sebentar, harus di ini dulu. Oke. Ya, Screen-nya sudah ya? Oke, do ya, you want to continue? Yes. Kita coba. Oke, kelihatan ya? jelas. Ya, sudah bisa mulai nih? Sudah. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat apa ini? Selamat menjelang siang ya, masih pagi kalau di Bali ya, di Denpasar. Saya lagi di Bali ini, kebetulan lagi di klinik. Di tempat saya memiliki sebuah layanan poliseksologi di Denpasar. Kebetulan saya bergembira sekali di session ini saya bersama sahabat saya, Mbak Soya, dan juga Dr. Yogi. Dr. Yogi ini udah kayak adik saya, jadi sudah sering bersama-sama dan ikut bersinergi di beberapa kegiatan. Bahkan Dr. Yogi beberapa kali saya kasih untuk ikut hadir mengajar ya di kelas khusus untuk pelajaran psikoseksual di kampus gitu. Oke, buat teman-teman sahabat saya semua, bagi yang baru kenal, salam kenal ya. Jadi saya selama 20 menit ke depan 15 menit mungkin akan membawa pengantar ini berbicara tentang seks sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Jadi sebelumnya kalau berbicara tentang seksualitas dan seks, saya harapkan semua menghindari prasangka buruk dulu supaya kita bisa terbuka, supaya kita bisa memahaminya dengan lebih dengan pikiran terbuka, buang rasa malunya di kelas ini, terbuka dan bertanggung jawab, dan tentunya harus menghormati kehidupan seksual orang lain ya. Jadi ketika berbicara tentang seks, seksualitas, kita tidak melulu berbicara tentang yang digaris merahin perilaku ya, karena dimensi seksualitas itu ada 4 ya. Itu ada dimensi biologi itu berkaitan tentang bentuk, fungsinya, ya perbedaan-perbedaan yang ternyata apakah di situ dia normal atau tidak normal. Jadi payudara ada yang bentuknya besar, ada yang kecil gitu, sebenarnya oke-oke saja. Bentuk vagina juga secara biologi nanti ada variasinya. Bentuk kelamin, penis juga ada berbagai macam. Jadi semestinya itu kita lihat sebagai perspektif dimensi biologi, apakah dia memang normal atau memang ada abnormalitas yang mungkin nanti akan bermakna pada poin ketiga sebagai perspektif klinis karena ada gangguan atau ada abnormalitas. Perspektif yang kedua adalah psikososial. Jadi berbagai ragam akhirnya muncul di perspektif psikososial. Mulai di sana misalnya adalah mitos-mitos seksual, pandangan orang, persepsi yang berubah dari tiap dekade, tiap zaman, termasuk misalnya hal-hal yang kemudian selalu berubah secara psikososial dalam hal penghargaan, misalnya sekarang orientasi, keragaman, dulu disebut dengan abnormalitas, parafilia, kemudian berubah menjadi disorientasi, sekarang kita sepakat semuanya misalnya spektrum untuk keragaman orientasi itu harus dihargai begitu. Karena memang semuanya berhubungan, secara biologis juga itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada perspektif perilaku, ada klinis berkaitan dengan penyakit, IMS, nanti Dr. Yogi akan bicara juga sebagian tentang aspek klinis ini. Terus budaya menghargai perspektif seksualitas bisa berbeda-beda loh. Jadi jangan melulu kemudian berpikir bahwa misalnya orang dulu bilangnya tentang seks bebas. Kalau saya tidak paham dengan seks bebas, mungkin seks beresiko ya. Tetapi ada yang bilang kemudian seks bergonta-ganti pasangan dengan bebasnya itu adalah budaya barat. Ternyata tidak juga. Budaya kita misalnya di tradisi Gunung Pengukus itu terjadi perilaku seksual yang berganti pasangan dengan pasangan orang lain. Atau misalnya ada yang bilang pedofilia, homofilia, pedofilia, homoseksualitas itu dari barat juga, padahal budaya seperti Reok Ponorogo juga ada sisi-sisi homoseksualitas dan pedofilia di situ misalnya. Jadi kita bisa melihat perspektif ini dalam kacamata yang lebih luas lagi secara keilmuan juga. Tapi memang seks itu sendiri sesungguhnya artinya adalah everything about your genitalia. Jadi ada kelamin dan identitas yang melekat padanya itu kemudian disebut seks. Sementara dimensinya seperti ini. Jadi kalau misalnya menulis biodata begitu, name, nama, address, alamat, seks, ya jadi di situ bukan berbicara tentang seks, twice a week, every day, twice a month, bukan. Tetapi di situ dijawab male, female, or ketika kita kemudian menemukan spektrum yang lain atas keberagaman, itu bisa dipersilahkan mungkin juga dituliskan di situ kelamin atau jenis kelamin seperti apa, itu adalah masuk dalam
domain semuanya sebenarnya seks. Dan kita pelajari dalam ilmu seksologi yang modern. Dan ketika berbicara tentang basic seksologi, yang perlu dikenal pertama, bahwa setiap orang nanti perlu banget mengenal tentang fungsi seksualnya untuk bisa menentukan bahwa seksnya sehat nggak. Seksnya selama ini akan berkualitas nggak? Karena ada ini nih. Ada rumus yang namanya DAO. Kemudian ada S, ada A, ya. Jadi ada desire, itu dorongan seksual, ada arousal, ada bangkitan seksual. Pada laki-laki dia muncul ereksi, pada perempuan dia terjadi lubrikasi, dan ketika arousal, terjadi arousal, disitulah sebenarnya ada fase plateau yang membuat orang untuk berhubungan seksual langsung. Jadi ada silaturahmi antara penis dan vagina pada saat arousal. Penis ereksi, vagina lubrikasi, itu bisa terjadi hubungan seksual, itu untuk yang relasi heteroseksual. Tapi pada relasi homoseksualitas tentu saja kemudian adalah arousal-nya itu ereksi tetap pada lubang dubur, misalnya itu juga terjadi proses arousal, terjadi dia aliran darah masuk sana pada saat terangsang, tapi memang tidak muncul seperti lubrikasi pada perempuan. Jadi akhirnya dibutuhkan mungkin alat-alat bantu tersentuh seperti misalnya jelly atau bahan-bahan yang sifatnya pengganti halnya seperti atau similar like lubrication. Ya. Kemudian baru yang komponen seksual terakhir adalah orgasme. Ya, kemudian berlanjut ke satisfaction dan ada ejakulasi pada laki-laki. Pada perempuan juga ada female ejaculation. Nanti kita bisa discuss tentang itu. Jadi kenapa ini perlu dibagi? Karena nanti ketika terjadi gangguan seperti ini yang kemudian perlu dilihat. Apakah ada gangguan di desire, arousal, orgasm, satisfaction, atau di ejaculation. Selama ini orang bilang kalau misalnya ada gangguan seksual yang laki dibilang impoten mungkin, yang perempuan dibilang frigid, padahal itu masih dalam domain yang cukup besar, keranjang yang besar. Tapi ketika sudah di-divide seperti ini, kita bisa kemudian menebak di mana gangguannya. Desire mungkin karena hormonal, arousal mungkin karena faktor pembuluh darah dan pembuluh sarafnya yang mengalami masalah. Orgasm jangan-jangan ada problem psikis juga yang ada di situ. Satisfaction ini berkaitan tentang kalau orgasme biasanya hormon yang muncul adalah endorfin, kalau satisfaction hormon yang muncul oksitosin, intimacy. Jadi kalau orgasme sebatas enak saja mungkin tidak ada emotional impulse, tidak ada keterlibatan emosi, tapi saat keterlibatan emosi ada, itu akan jadi satisfaction. Ada oksitosin tambahan hormon di sini. Jadi secara biologi semuanya bisa dibedakan. Ejaculation memang lebih banyak pada laki-laki berkaitan dengan ranah reproduksi. Tetapi ini semua memang akan berkaitan nanti fungsi seksualnya tidak melulu tentang fisik atau biologi atau organik, tetapi juga ada psikis di sana yang terlibat. Jadi gangguan seksual nanti juga akan terlihat seperti itu. Apakah ada gangguannya di fisik, psikis, atau kombinasi di antara keduanya. Atau relasi, nanti Mbak Zoya Amirin yang akan menjelaskan tentang relasi dan sebagainya. Dan kalau dilihat kemudian... Dr. Oka, ya, mohon maaf, ya? Waktunya 10 menit lagi ya. Oke. Human sexual response ini begini ya, tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hubungan seksual itu sendiri kita kenal dia sifatnya untuk prokreasi, untuk kemudian rekreasi, ya. Untuk tadi kan untuk keturunan, ini untuk rekreasi. Kemudian juga untuk pro-relasi, makin akrab dia, relasinya makin kuat, itu seringkali dilekatkan dengan keintiman dalam hubungan seksual. Kemudian dia institusi, pada sebagian orang menganggap bahwa seksual itu diharapkan untuk pernikahan, tetapi dalam tanda petik pernikahan itu bisa jadi adalah ikatan bersama sebenarnya, tanpa harus ada aspek legalnya. Dan yang satu lagi, dia bisa untuk pro-healthy, untuk kesehatan. Hubungan seksual bisa untuk kesehatan. Karena ini mengibatkan pembuluh darah yang sehat, hormon yang sehat, nitrate oxide yang sehat. Nah, sebagai contoh, misalnya gampangnya ukurnya begini. Kalau bisa berjalan datar 1 kilometer dalam 15 menit, tanpa masalah, berarti sudah mampu untuk berhubungan seksual. Menaiki tangga 2 lantai gitu, tanpa nyeri dada, tanpa sesak nafas, berarti sebenarnya sudah mampu berhubungan seksual. Nah, akhirnya kita kembali kepada satu kesimpulan terakhir kemudian, bahwa seks itu harusnya sehat. Dan pengertian sehat semestinya adalah fisik, emosi, mental, sosial. Dan ini sudah ditetapkan oleh WHO di dalam buku catatan WHO tentang sexual health. Ya. Dan seks yang sehat kemudian menentukan kualitas hidup yang juga sehat. Karena apa? Sebenarnya kualitas hidup ditentukan oleh faktor-faktor atau parameter sehat fisiknya, sehat psikososial, sehat hubungan sosial, dan sehat lingkungan. Jadi seks yang sehat bisa masuk tidak cuma fisik dan psikososial, tapi hubungan sosialnya yang baik. Dan itu juga ada di WHO ya. Kita lanjutkan. Jadi untuk dia tahu sehat juga harus bisa mengeksplorasi beberapa daerah pekarangsangan. Nanti Mbak Zoya akan jelasin ini. Terutama kalau pada perempuan,
adalah misalnya kita bisa mencapai klitoris, G-spot, ya, kalau pada laki-laki daerah pekarangsangannya, kelamin dan sekitarnya. Nah, baru kemudian kita melihat dimensi seks yang sehat itu kita harapkan semuanya bisa dilakukan dengan 7 tepat. Ini berdasarkan catatan ini dibikin oleh Kinsey, ya, di Kinsey Institute. Ya. 1, usia yang tepat. Jadi usia yang tepat itu sebaiknya adalah usia yang sudah mendekati usia 20 tahun ke atas. Karena jangan-jangan hubungan seksual bisa berakibat terjadinya misalnya adalah kehamilan pada perempuan. Jadi diperlukan waktu yang tepat, yaitu 20 tahun ke atas, ya, pada saat yang tepat untuk hamil. Ya. Kemudian pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat adalah pasangan yang sudah direkatkan dengan sebuah perjanjian bersama. Entah itu untuk hidup bersama, entah itu kemudian adalah sebuah pernikahan. Karena apa? Ketika ini dilanggar, tentu saja akan memunculkan permasalahan psikososial. Ya, jadi kembali lagi ini akan menentukan apakah poligami misalnya itu sehat atau tidak, ya, karena harusnya dengan pasangan yang tepat dilakukan hubungan seksual. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu artinya adalah yang sesuai dengan kebugarannya, sesuai dengan mood-nya, kemudian sesuai dengan kebiasaan dari pasangan. Ada pasangan-pasangan yang akhirnya menentukan 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, dan itu adalah disesuaikan juga dengan mood, akhirnya terpilih waktu yang tepat. Frekuensi yang tepat itu ya tadi yang saya sebutkan, ya. Nah, frekuensi yang tepat secara medis, secara anti-aging medicine, supaya bisa awet muda dengan melakukan hubungan seksual tepat, ternyata ditemukan adalah 2 kali seminggu kalau bisa. 2 kali seminggu. Jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Walaupun sesungguhnya pasangan juga dia memiliki pilihan masing-masing preferensi untuk frekuensi ini. Tetapi itu yang harapannya bisa disesuaikan dengan usia, waktu. Pola hidup yang tepat adalah pola hidup yang sehat tentunya, ya, nutrisi, makanan, pola hidup, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Karena apa? Harapannya juga hormonnya tetap terpelihara dengan baik, pembuluh darahnya baik, hubungan seksual dengan mood yang baik, dengan tidak adanya stres, misalnya cukup istirahat, ya. Kemudian variasi yang tepat. Variasi yang tepat ini sebenarnya variasi ini gunanya untuk supaya mempertahankan supaya tetap dia dinamik, ya, tidak ada kebosanan. Jadi untuk mengantisipasinya adalah bisa dengan tempat yang tepat, gaya dan posisi yang disesuaikan, suasana yang tepat. Nah, ini bisa kita diskusikan. Dan yang terakhir yang disebut dengan 7 tepat yang terakhir adalah pengobatan yang tepat jika diperlukan. Jadi ketika memiliki permasalahan, baik itu sifatnya gangguan fungsi seksual, baik itu sifatnya infeksi, baik itu sifatnya ada keterpaksaan, tekanan, jadi pastikan bahwa Anda melakukan hubungan seksual adalah 1 dengan persetujuan, artinya tidak ada pasangan, 2 tidak merugikan, 3 tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang tidak diinginkan seperti infeksi dan lain sebagainya. Jadi ingat bahwa hubungan seksual yang yang sehat itu artinya dia memenuhi persyaratan sehat fisik, emosinya, mentalnya, dan spiritualnya. Jadi, nah ini nanti Dr. Yogi akan bicara tentang ini. World Association of Sexual Health itu menyebutkan bahwa di era pandemi ini juga perlu ada satu adaptasi dalam melakukan aktivitas seksual. Ya, nanti Dr. Yogi akan menjelaskan ini. Jadi, kesimpulan terakhir dari saya adalah seks yang sehat nantinya akan menentukan kualitas hidup yang baik. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih banget, Dr. Oka. Ya, terima kasih, Mas Marshall. Ya, tadi aku mencatat bahwa ternyata seks yang sehat itu ada 7 ketepatan, atau mungkin kalau bahasa aku tuh 7 hal yang bijaksana gitu. Bijaksana dalam pemilihan usia, bijaksana dalam pemilihan pasangan, bijaksana dalam pemilihan waktu, bijaksana dalam frekuensi, pola hidup, variasi, serta pengobatan gitu, jika itu memang diperlukan dan sebagainya. Sangat menarik sekali. Namun nanti bagi teman-teman yang mau mempertanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, di chat. Nanti akan dibantu oleh co-chair, yaitu Caca, untuk mengkonfirmasinya. Baik, untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan, oh ya, terima kasih Dr. Oka. Pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Yogi Prasetya. Beliau akan membahas terkait aktivitas seksual di masa COVID-19. Boleh apa enggak sih gitu. Nah, waktu dan tempat sama Caca akan membantu menjelaskan profil Dr. Yogi. Silakan, Ca.
Oke, terima kasih Kak Marsha. Wow, menarik sekali ya tadi penjelasan dari Dokter Oka. Itu baru dari satu narasumber. Dan setelah ini kita lanjut ke Dokter Made Yogi Oktavian Prasetya. Beliau menyelesaikan pendidikan profesi dokternya di Universitas Udayana, Bali. Selain membuka klinik di Bali Medica, ia juga aktif menjadi konsultan medis pada beberapa website seperti itsmylifeclub.com, proyekcinta.com, dan tidak hanya itu, ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan konferensi kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri. Halo, selamat pagi Dokter Yogi. Pagi, apa kabar? Kedengaran suara Baik, saya? kedengaran dengan baik, Oke. Dokter. Oke, Ya. bisa langsung mulai atau Boleh, gimana? boleh, silakan. Ya, slide Mbak saya. Putri bisa dibantu. Oke, ya. Terima kasih buat Panitia Gewelina yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di konferensi ini. Webinar sebenarnya. Nama saya Yogi Prasetya, sehari-hari sekarang sebagai dokter di Bali Medica. Jadi Bali Medica itu biasa untuk pelayanan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Tapi biasanya kita fokus lebih ke laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Ini kesempatan besar buat saya karena sepanggung dengan Dr. Oke dan Mbak Soya yang sudah terkenal di bidang seksiologi. Oke, hari ini kan saya membawa tentang aktivitas seksual di masa COVID dan infeksi. Kita masukin juga tentang infeksi menular seksual. Next slide, please. Oke, aktivitas seksual mempunyai efek yang positif buat kesehatan kamu. Aktivitas seksual juga dapat menurunkan stres kamu dan meningkatkan imunitas kamu. Suasana COVID, karantina, atau self-quarantine merupakan kesempatan besar buat kamu untuk mengenal tubuh kamu sendiri, mengeksplorasi organ seksual kamu, mencari bagian tubuh yang mana yang sensitif, yang membuat kamu terangsang, dan bagian tubuh yang mana yang membuat kamu turn off atau mati rasa. Penting untuk mencari informasi yang benar tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang sangat mudah menular. Ditularkan melalui airborne, lewat droplet, melalui batuk, bersin, berbicara, bernyanyi. Menurut penelitian, virus COVID-19 itu ditemukan pada cairan ludah, lendir mukosa, dan pada kotoran atau feses. Dengan mengetahui di mana saja virus corona itu ada, maka bisa menjadi pedoman buat kamu untuk menentukan aktivitas seksual yang akan kamu lakukan, sesuai yang berkaitan dengan, tentu yang berkaitan dengan ludah, lendir mukosa, dan kotoran harus berhati-hati. Oke. Di samping itu, kamu juga harus mencari prevalensi kasus COVID di daerah kamu. Kalau memang prevalensi kasus COVID di daerah kamu sangat tinggi, sebaiknya hindari untuk kontak dengan orang lain. Tapi kalau memang prevalensi kasusnya rendah, dan kemungkinan bisa kontak dengan orang lain. Oke, next slide please. Beberapa tips aktivitas seksual aman. Masturbasi merupakan cara aktivitas seksual aman. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengenal bagian tubuh kamu yang sensitif bagi kamu. Gunakan untuk kamu, fokus untuk kamu, dan nikmati diri kamu sendiri. Jadi enjoy yourself. Masturbasi juga bisa dengan ditambahkan menonton film porno sesuai dengan kesukaannya kamu. Dan kamu bisa menambahkan dengan alat bantu seks. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun 20 detik seperti anjuran pemerintah, dan mandi bersih sebelum berhubungan seks dan sesudah berhubungan seks. Jangan lupa kamu akan bila menggunakan alat seks harus dicuci terlebih dahulu. Yang jadi fokus juga video call seks. Jadi VCS dengan orang lain bisa sebagai alternatif, tapi harus dipertimbangkan adanya sexual consent terlebih dahulu. Kenali juga resiko bila kamu melakukan seks online, baik dalam hal privasi, safety, terutama apabila kamu telanjang di depan kamera. Oke.
Mengenai kontak seksual, apabila kamu kontak seksual dengan orang yang sudah serumah atau tinggal bersama, tidak akan menjadi masalah. Kamu bisa melakukan aktivitas seksual seperti biasanya. Yang jadi atau kamu sudah memilih pasangan yang sudah kamu kenal dan sudah sering kamu ajak untuk aktivitas seksual dan kamu sudah ketahui aktivitas sosialnya sehari-hari. Walaupun tidak satu rumah, dikatakan lebih aman. Kuncinya adalah kamu yakin dan merasa aman dari COVID atas aktivitas yang kamu lakukan. Nah, pada kasus orang yang tidak serumah, random partner yang ketemunya lewat kafe, sosial media, pertama kali yang harus kamu lakukan adalah melakukan chat secara aktif. Kalau misalnya kontak di Grindr, pastikan banyak bertanya apabila akan memutuskan untuk bertemu. Tanya dan diskusikan tentang COVID dengan pasangan kamu. Dan pastikan kamu nyaman dengan apa yang pasangan kamu ketahui tentang COVID. Pastikan kamu dan pasangan kamu sudah sepaham dan sepakat untuk melakukan aktivitas seksual. Oke. Pada saat bertemu, mungkin pada saat buka baju, tetap pakai masker, dan itu sudah merupakan suatu aktivitas seksual yang bisa dimulai. Jangan lupa cuci tangan, dan kalau perlu harus mandi terlebih dahulu. Terus aktivitas seksual dengan cara merangsang tubuh pasangan kamu dan melakukan masturbasi bersama dengan tentu masih memakai masker. Diskusikan dulu apa yang kamu boleh dan apa yang tidak boleh saat aktivitas seksual sebelum berlanjut ke kontak seksual. Karena COVID ditemukan di daerah liur dan feses, maka semua aktivitas seksual yang melibatkan mulut ke mulut atau mulut ke anus seperti kissing, rimming sebaiknya dihindari. Selama aktivitas seksual, tetaplah secara aktif melakukan komunikasi dengan pasangan kamu. Jika kamu merasa tidak nyaman, sebaiknya di-stop saja. Ada istilahnya mask to mask, bukan muscle to muscle ya, seperti di Grindr atau di apa. Tetap menggunakan masker saat berhubungan seks, bukan saja melindungi kamu dan pasangan kamu dari COVID, tapi sebenarnya dengan tetap menggunakan masker selama berhubungan seks merupakan variasi dari aktivitas seksual itu sendiri. Dan membuat aktivitas seksual itu lebih hot. Jadi apalagi kalau masker yang leather, terus pakai pecutan, itu lebih seru lagi kayaknya. Dengan tetap memakai masker, kamu akan lebih kreatif, jadi lebih bisa menjaga jarak, mencari posisi atau gaya yang baru, seperti itu. Mungkin satu hal yang mungkin dipertimbangkan itulah glory hole. Glory hole merupakan aktivitas yang cukup aman untuk COVID, di mana kamu dan pasangan kamu dipisahkan oleh dinding dan hanya dihubungkan oleh lubang saat berhubungan seks. Jadi itu social distance-nya udah terpenuhi. Tapi jangan lupa harus mandi sebelum dan sesudahnya. Dan pakai sabunnya. Next slide, please. Oke, dalam berhubungan seks ada 4 C yang harus dipenuhi, yaitu communication, concern, choice, and community. Selalu berkomunikasi tentang apa yang kamu ketahui tentang COVID, sejauh mana kamu bisa berkompromi dengan pasangan yang kamu. Harus ada consent atau kesepakatan bersama kedua pihak sebelum berhubungan seks. Hormati keputusan pilihan dan pasangan kamu, dan hormati keputusan yang sudah dibuat bersama. Perlu diingat, apa yang menjadi pilihan kamu berdua dan apa yang kamu lakukan berdua bisa membuat efek yang lebih luas terhadap komunitas dan masyarakat. Next slide, please. Oke, kita bahas tentang infeksi menular. Infeksi menular merupakan masalah lain yang akan kamu hadapi selain COVID-19. Gunakan metode pencegahan yang terbaik dan sesuai dengan kamu. Ketika kita berbicara tentang infeksi menular seksual, tidak boleh hanya fokus kepada organ reproduksi saja, penis pada laki-laki atau vagina pada perempuan. Harus perhatikan semua organ tubuh yang kamu gunakan untuk berhubungan seks bisa kena penyakit menular seksual. Mulut
oral dan anus bisa tertular infeksi menular seksual. Penting untuk kamu terbuka juga dengan dokter tentang segala aktivitas seksual yang kamu lakukan agar dokter bisa memeriksa dengan lebih detail. Contohnya, aktivitas seksual oral seks dan anal seks merupakan hal biasa yang dilakukan di masyarakat. Anal seks bukan saja aktivitas sesuatu yang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki saja, tapi sudah banyak dilakukan oleh laki-laki yang berhubungan seks dengan perempuan dan perempuan sendiri. Oke, next slide. Oke, untuk infeksi menular seksual, gejala infeksi menular seksual yang paling sering ada adalah tidak ada gejala sama sekali. Infeksi menular seksual terutama di oral, anal, dan vagina biasanya banyak yang tidak bergejala atau gejalanya tidak spesifik. Contohnya gonorea dan chlamydia di daerah oral, dan anal tidak spesifik atau tidak ada gejala. Yep, kamu bisa kena gonorea dan oral di daerah oral dan di anal. Ini juga perlu diperhatikan ketika kamu melakukan aktivitas seksual dengan menggunakan ludah sebagai pelicin. Bisa mengakibatkan kamu tertular gonorea walaupun pada saat penetrasi kamu menggunakan kondom. Sedangkan sebagai pelicinnya kamu menggunakan ludah. Dan ketika kamu merangsang pasangan kamu, fingering, tapi kamu menggunakan ludah sebagai lumbrikan, itu juga akan menularkan gonorea ke pasangan kamu. Penyakit lainnya yang menjadi perhatian adalah sifilis. Sifilis zaman saya kuliah dulu tidak pernah saya ketemu. Sekarang setiap minggu saya dapat kasus sifilis setiap hari, dan itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Next slide, please. Oke, cara menghindari penyakit menular seksual itu adalah testing. Lakukan pemeriksaan IMS secara rutin, kamu bisa menilai seberapa sering kamu berhubungan seks dan seberapa sering kamu berganti-ganti pasangan. Lakukan pemeriksaan secara rutin setiap 3 bulan sekali jika kamu aktif secara seksual, dan semua organ yang kamu gunakan dalam aktivitas seksual harus diperiksa walaupun tidak ada gejala sama sekali. Informasikan ke dokter aktivitas seksual kamu walaupun sudah merasa aman. Mana yang pakai kondom, mana yang tidak pakai kondom, itu harus dijelaskan kepada dokter. Kemudian adalah kondom atau dental dam. Kondom sebaiknya digunakan konsisten dan benar. Kondom sangat efektif untuk melindungi kamu dari IMS dan HIV. Orang selalu beranggapan bahwa kondom sebaiknya digunakan pada saat penetrasi saja. Tapi pada saat foreplay tidak digunakan. Misalnya pada saat gesekan antara alat kelamin, gesekan antara penis sama anus, dan penis dengan vagina. Hal ini, walaupun tidak pakai kondom, hal ini sudah bisa terjadi penularan penyakit menular seksual. Yang satu lagi tentang dental dam. Dental dam masih banyak dan jarang dibahas di Indonesia. Dental dam bisa kamu gunakan saat kamu merangsang vagina atau anal pasangan kamu. Dental dam ini berfungsi sebagai barrier. Dental dam memang susah ditemukan di Indonesia, tapi kamu bisa membuatnya sendiri. Jadi dengan kondom, bagian yang ujungnya itu dipotong, terus dipotong memanjang, dan dia akan seperti kertas seperti ini. Dan satu sisi kamu isikan lubrikan, dan ini ditempelkan ke bagian anus atau ke bagian vagina pasangan yang akan kamu rangsang. Sedangkan bagian ini kamu masukkan ke lidah kamu. Ingat, selalu diingat bagian yang mana ke bagian yang mana. Jangan ketukar. Kalau ketukar, dia akan terjadi penularan penyakit menular seksual. Kalau kamu mau pindah dari vagina ke anus, ganti yang baru. Jangan langsung dipindahkan walaupun orang yang sama. Atau dari anus ke anus harus dipakai yang baru. Catatan juga, apabila kamu melakukan rimming tanpa memakai dental dam dan muncul gejala diare, kemungkinan juga itu merupakan penyakit menular seksual. Jadi kalau kamu ada diare setelah rimming seseorang,
itu harus segera ke dokter dan konsultasi dengan dokter. Oke. Masih Dokter, ada? mohon maaf, ada waktu 3 menit lagi. Oh, oke. Dengan I think is pelicin basically vaksin, diingat ada beberapa vaksin, dan HIV ada PrEP, PEP, PrEP itu pre-exposure, PEP itu post exposure. Yang harus jadi kunci di sini adalah tidak terdeteksi berarti tidak menular. Cukup, next slide. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sudah habis. Baik. Terima Thank kasih you. Dokter Yogi, menarik sekali. Tadi juga katanya salah satu seks yang sehat itu adalah dengan VCS. Namun dengan catatan harus ada kesepakatan karena teman-teman juga harus memperhatikan terkait digital security-nya ya. Takutnya nanti sudah telanjang bulat dan sebagainya direkam terus dipublikasi terus nanti menjadi ancaman, dan itu berabe juga gitu. Nah, itu perlu ada kesepakatan di kedua belah pihak dimulai. Oke, selanjutnya kita akan, terima kasih sekali Dokter Yogi. Sama-sama. Nanti pertanyaannya akan kita kumpulin dulu ya. Sip. Kita lanjut ke Mbak Joya. Mbak Joya akan menyampaikan terkait seksi sexploration. Aduh, apa tuh yang dieksplorasi? Katanya sih mengeksplor terkait seksualitas ya. Dalam masa pandemi atau dalam masa-masa apapun itu ya. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Joya. Oke. Sorry. Oke, langsung aja. Oke, aku perkenalkan dulu mungkin. Oh gitu, pakai perkenalan ya. Baiklah. Halo. Jelas. Oke. Ya, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan Mbak Zoya karena beliau juga sering berkolaborasi dengan teman-teman TSJKT. Nah, Mbak Zoya Amirin adalah seorang seksolog klinis yang saat ini juga menjadi influencer dan tidak jarang beliau muncul dalam berbagai program televisi maupun program offline dengan pembahasan seputar sex education. Perempuan yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di bidang psikologi ini juga aktif berjejaring dengan seksolog dari berbagai negara. Saat ini beliau aktif membuat konten pendidikan seksual melalui kanal sosial medianya. Mbak Zoya, sudah siap? Kayaknya ini slide-nya banyak nih. Sudah Silahkan semangat. Mbak Zoya. Oke. Oke, slide-nya. Mana ya kontennya? Iya. Oh, oke. Mohon ditunggu. Mbak Gitu. Jadi Pucoy. sambil nunggu Mbak Putri masukin ininya, saya mungkin tadi si Dokter Oka udah bahas kita positif aja, kita menjadi orang yang seks positif gitu ya di sini. Jadi apapun nanti pertanyaan atau diskusi, baiklah kita tidak menghakimi apapun pertanyaan dari orang lain, karena biasanya semakin kita menghakimi orang lain, kita juga jadi cenderung berat atau keras terhadap diri sendiri gitu. Seks positif ini saya menyarankan untuk kita memberi makna terhadap hubungan-hubungan seksual, kontak seksual gitu ya, dan pengalaman-pengalaman seksualitas kita gitu, sehingga makna ini bisa jadi sehat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Oke, nah aku dapat jatah yang terakhir setelah dari kesehatannya udah dijelaskan gitu ya. Jadi aku nanti nggak akan lebih banyak di bagian kesehatan, dan tadi udah ada juga teori-teori dari Master N. Johnson dan segala macam dari Dr. Oka. Jadi aku tinggal yang asik-asiknya aja nih tentang relationship-nya lebih banyak. Oke, sexploration. Apa sih sexploration itu? Next.
Sexploration itu sebenarnya adalah eksplorasi gitu antara individu yang terlibat di dalam sebuah hubungan, di mana eksperimen ini bisa secara sensual maupun secara seksual dalam kontaknya. Jadi ini adalah bagaimana kita saling mengenal satu dengan yang lain. Relationship-nya bisa macam-macam, ya, bisa casual maupun committed relationship. Tapi sexploration itu biasanya sih lebih bermakna kepada mereka-mereka yang in relationship atau tidak dalam konteks yang casual. Karena makin casual makin sulit. Misalnya casualnya seperti apa? Casual itu adalah one night stand, gitu ya, fuck buddy atau sex buddy gitu. Lalu kita juga bahas friends with benefit gitu ya dalam konteks ini. Nah, sementara yang committed misalnya ya dia pacaran, bertunangan, menikah gitu ya. Termasuk juga beberapa variasinya seperti menikah tapi juga ingin mencari unicorn partner gitu ya, mau pacaran dengan orang yang single, jadi pasangan menikah dengan orang yang single gitu ya, itu juga ada eksplorasi sendiri, threesome, swinger ya, semuanya itu ada di committed gitu ya, tapi mereka punya perjanjiannya sendiri gitu ya, termasuk juga ketika mereka melakukan open relationship. Jadi sexploration itu berlaku pada semua hubungan, tapi makin berkomitmen hubungan ini makin bermakna seksplorasinya. Next. Kenapa sih kita mesti belajar seksplorasi? Kalau menurut Barry McCarthy, itu knowledge adalah power. Karena seksualitas itu nggak bisa one size fit all. Jadi karena ada dimensinya banyak, kausalnya juga banyak, kompleks gitu ya. Ini sampai yang menjelaskan 3 orang gitu di sini. Tadi Dr. Oka sudah mengatakan beberapa perspektif yang harus kita ketahui bahwa untuk bisa terjadinya seks yang sehat menurut Master and Johnson itu ada tahapan-tahapannya sendiri gitu ya. Itu yang secara general, tapi begitu masuk kepada pasangan, kita udah ngomongin relasi, kalau udah urusan silaturahmi kelamin gitu ya, berarti itu ada tujuannya kan, ada 3 tujuan dalam silaturahmi kelamin ini atau hubungan seks, yaitu ada reproduksi, ya rekreasi, ya demikian juga relasi. Seperti kita ketahui, semua orang yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak ya. Jadi nggak cuma untuk ini aja gitu, untuk punya anak aja hubungan seks. Setelah punya anak, orang juga mau saling menikmati satu dengan yang lain. Menikmati satu dengan yang lain yang pleasurable gitu ya. Because pleasure is the measure these days. Tapi jangan lupa, yang satisfaction itu adalah yang bisa membina relasi. Karena it take love to make love. Jadi there's no one size fit all. Ya, awareness terhadap psychological, biomedical gitu dan social relationship factor itu akan promote individual and couple sexuality. Jadi knowledge is a power. Jadi yuk kita sama-sama having this knowledge dan kita memprosesnya untuk bisa diaplikasikannya di kehidupan kita. Next. Faktor-faktor yang penting dalam sexploration akan saya jelaskan satu-satu. Jadi ini adalah beberapa faktor yang paling utama. Ada banyak turunannya lagi karena nggak ada waktunya, tapi ini adalah hal yang wajib sekali setidak-tidaknya setiap orang yang ada di webinar kali ini, ya di meeting kali ini untuk paham. Next. Semuanya pasti mau sexploration ya, yang happy gitu ya. Yuk kita lihat yang pertama adalah sexpectation. Next. Sexpectation gitu ya, sexpectation. Oh, gambarnya tidak jalan ya yang sebelah kiri ya. Jadi sexpectation itu ada boleh balik lagi? No. Sexpectation boleh balik lagi yang tadi kecepatan. Iya. Nah, sexpectation ini gitu adalah ekspektasi kita sehubungan dengan perilaku seksual, dengan hubungan seksual. Apa sih yang paling mempengaruhi sexpectation gitu ya? Misalnya sekarang berelasinya lewat Tinder, Grindr gitu ya, Bumble gitu atau apapun.
Bisakah kita berekspektasi bahwa kita akan menemukan cinta sejati? Iya bisa, iya enggak. Tapi dalam prosesnya mungkin saya sih yakin semua orang bisa menemukan cinta sejati online ataupun offline. Tapi pada dasarnya ekspektasinya yang akan mempengaruhi Anda mendapatkan atau tidak. Ya, yang mempengaruhi ekspektasi juga adalah misalnya mitos-mitos yang terjadi di sekitar kita. Kita maunya ada pendekatannya seperti ini, cara orang mendekati seperti ini, kita menyaksikan film-film erotis atau memang film-film yang pornografi dan sebagainya, itu meningkatkan dan mempengaruhi expectation kita. Saya ingat saya pernah bikin sebuah salah satu video gitu ya dengan salah satu stand up comedian Koi, saya berbicara mengenai expectation, mengenai mereka-mereka menyaksikan pornografi dan juga yang juga pergi ke wisata seks gitu ya. Dan seringkali mereka pulang gitu ya ke rumah membawa expectation ini kepada pasangannya, bahwa semua pasangan harus bisa squirt, pasangannya harus bisa begini begitu. Nah, kalau kebanyakan pergi ke Thailand dan dia memberikan ekspektasi kepada pasangannya, kok jadinya untuk mengeksplorasi satu dengan yang lain, apalagi untuk membina relasi, kenapa makin kompleks ya jadinya gitu. Nah, kadang-kadang expectation ini orang itu membawa ke atas ranjangnya, ke dalam hubungan seksualnya, berharap performa seksual yang mereka lihat, yang mereka tonton, dan mereka saksikan langsung, gitu ya, seolah-olah itu nyata dan bisa diaplikasikan langsung kepada pasangan. Gitu. Nah, untuk menemukan proses cinta sejati, gitu ya, dalam urusan seks ini, kasarnya kalau saya mengatakan expectation is a bitch sometimes. Kenapa gitu ya? Karena kadang-kadang kita itu sering tersakiti bukan oleh cintanya, tapi lebih kepada ekspektasinya itu sendiri. Gimana ya rasanya tersakiti oleh ekspektasi? Saya yakin banyak mungkin yang mengalami hal seperti ini. Seperti misalnya next, ya, pornografi. Menurut saya pornografi itu adalah sex expectation yang paling sedunia dan ini membuat pekerjaan kami para seksolog cukup berat gitu ya. Ketika pasangan itu harus dibanding-bandingkan dengan apa yang pernah ditonton di pornografi. Di pornografi dicolek sedikit basah. Ya, ditengok sedikit kedap-kedip itu udah mau. Sementara dalam kehidupan nyata tidak seperti itu. Menurut saya porn itu ruining our life, membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita, yang membuat kita jadi studi banding, membuat jadi kita menghijack keintiman di dalam sebuah hubungan. Ya, ini adalah produk patriarki yang paling kacau menurut saya gitu ya, dan padahal dengan produk patriarki ini sangat-sangat merugikan laki-laki sendiri. Ya, ekspektasinya sekali lagi another expectation bahwa laki-laki diharapkan harus tahu semuanya tentang seks. Nah, ada banyak perempuan yang karena budaya patriarki juga ketika seksnya tidak enak bukannya mencari tahu ya seperti yang tadi sudah diberitahu oleh Dr. Oka atau bahkan tidak mau berkonsultasi seperti yang Dr. Yogi katakan, mereka malah berharap masing-masing bahwa kalau sampai seksnya nggak enak, kata perempuan ya, ada beberapa perempuan yang berpikir bahwa ini salah laki-lakinya. Laki-laki harus tahu segala sesuatu tentang seks. Nah, bebannya jadi berat pada laki-laki. Sehingga ketika laki-laki mengalami infeksi menular seksual, HIV/AIDS, atau apapun itu, obat kuat gitu ya, mereka pergi ke Dr. Oka dan ke Dr. Yogi atau ke ahli-ahli lainnya gitu ya, atau bahkan kadang-kadang nggak berobat sendiri gitu, karena mereka berharap they have to figure it out by themselves. Mereka tuh harus bisa tahu sendiri. Laki-laki seolah-olah di dunia ini dibesarkan dengan konsep patriarki yang seperti ini, dan ini parah gitu ya. Pornografi ya pada pandemi ini juga sangat-sangat membuat khawatir. Pornhub membuka luar biasa ya, sampai akhirnya diblok sama Menkominfo, tapi tetap aja habis itu VPN berjalan gitu ya. Menkominfo kehabisan akal gitu ya, nggak bisa melarang VPN gitu dipakai oleh orang-orang. Nah, ini juga mempengaruhi perilaku seksual menurut kami dan jadi lebih beresiko dibandingkan sebelumnya. Next. Mbak Joya, Yes. mohon maaf 5 menit lagi. Astaga. Padahal udah cepet banget gue ngomongnya. Iya, nah ini bukan ini banget ya Mbak Joya banget ya. Di waktu kayaknya. Sexual health tadi udah dibahas gitu ya. Cuma saya harus menekankan lagi memang tadi dokter itu udah bilang udah cek aja, update your sexual status gitu ya. Tapi saya juga mau bilang bahwa di sini orang lupa ya soal kontrasepsi. Kontrasepsi itu seringkali diserahkan kepada perempuannya kebanyakan gitu ya. Dan yang paling sedih seringkali ditentukan oleh laki-laki. Jadi kontrasepsinya akan ada di tubuh si perempuan,
gitu ya. Tapi yang menentukan laki-laki. Nah, negosiasi-negosiasi ini menjadi pelik kalau urusan sexual health dan justru membawa resiko-resiko. Kenapa sih saya mau pakai kontrasepsi ini? Kenapa ini penting buat saya? Nah, ini yang kadang-kadang juga mempengaruhi akhirnya sex exploration-nya. Ketidaknyamanan, keterpaksaan, ketidaktahuan dia sehat apa enggak tahu pasangannya sehat apa enggak, itu mempengaruhi sex exploration. Next. Next. Nah, ini bisa dibaca dan dijadikan sebagai negosiasi, ya. Jadi apapun negosiasinya, terutama gitu ya, jika Anda adalah kelompok yang sangat-sangat beresiko terpapar terhadap HIV/AIDS, infeksi menular seksual, gitu ya. Ketika Anda tahu bahwa Anda memiliki perilaku seks yang relatif beresiko terhadap kehamilan, infeksi menular seksual, gitu ya. Kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual juga HIV/AIDS gitu ya. Ini adalah Anda harus bisa bernegosiasi. Jadi ini adalah formulanya. Saya merasa lebih seksi deh kalau bisa pakai kondom. Saya ngerasa lebih nyaman melakukan hubungan seks dengan kamu ketika kita menggunakan kondom. Yang saya butuhkan dari kamu adalah rasa nyaman ketika kita mau menggunakan ini saat melakukan eksplorasi atau kontak seksual gitu ya. Mungkin agak ribet kayak misalnya dental dam dan segala macam seperti yang Dr. Yogi bilang, tapi intinya adalah bisa. Assertiveness itu kadang-kadang membuat kita, aduh ntar kita dibilang gak cool lagi kalau kita misalnya banyak cincong, nanyanya begini begitu. Padahal soal cool apa gak cool, itu adalah nomor sekian. Yang nomor satu yang harus kita utamakan adalah, ini sehat gak buat aku? Because sehat is really a sexy thing gitu kan ya. Next. Ini adalah boundaries ya, intinya boundaries itu tidak saklek atau tidak rigid seperti yang di sebelah kanan. Ini adalah tentang konsen, ini adalah tentang negosiasi gitu ya. Ini adalah tentang bagaimana saying no, saying yes, mendiskusikan apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai, tidak nyaman ataupun nyaman. Limitnya seperti apa, memprotect each other privacy. Next. Ya, jadi next ini ada beberapa contoh kayak misalnya soal boundaries. Next. Orang itu banyak yang, nah ini sebenarnya sebelah kiri kita lihat ya. Orang banyak berpikir, no, aduh, kecepatan. Iya, orang banyak berpikir gitu ya bahwa just because you are in relationship doesn't mean kita tuh udah nggak boleh negosiasi lagi. Padahal berapa kali kita tahu banyak terjadi dating rape ya gitu. Ketika udah pernah melakukan hubungan seks, bukan berarti oke loh untuk minta foto telanjang kalau kamu memang nggak nyaman gitu ya. Bukan berarti oke loh gitu ya. Konsen itu harus diminta setiap waktu. Jadi konsen itu bukannya satu sertifikat untuk semua perilaku seks gitu. Ini adalah satu persatu yang harus kita minta dan kita diskusikan selalu. Next. Semoga masih ada waktu. Saya kepengen kita semua nonton gitu ya video YouTube yang satu ini. Next. Yuk kita lihat sama-sama tentang konsen. Ini adalah cara yang paling efektif sih sebenarnya untuk membahas tentang konsen. Konsen apa seksual konsen itu silahkan di play aja. Ini sama dengan kayak minum teh gitu ya. Gitu. Ini untuk mempersimpel apa sih konsen itu. Yuk kita lihat sama-sama. Ada suaranya ya. Nggak kedengeran sih aku suaranya ya. Mungkin karena di mute kali ya, Mbak Putri, mohon di unmute dulu. Mbak Putrinya. Like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea, or if you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea. Thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it,
then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, yes, please. That's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, but you wanted tea last night. If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea. Next. Ya, Mbak jadi Joy, ya. udah habis ya. Udah Ini habis. aja. Udah habis ya. Oke. Jadi intinya masih ada sih sebenarnya ini ya. Dalam sexploration itu harus negosiasi itu penting ya. Sexual preference, kita tahu tentang identitas kita, karena ini sexual preference ini adalah bukan cuma masalah berapa posisi yang kamu mau. Saya terganggu pada akhir-akhir ini pada pemberitaan mengenai kaum gay gitu ya, yang ketangkep dan sebagainya. Lalu ada pemberitaan di koran yang mengatakan, oh iya dia top, dia bottom, berarti itu adalah peran-peran sosial dia juga. Karena menurut Barry McCarthy dalam Discovering Your Sexual Style, peran-peran Anda diranjang, mau Anda top kayak bottom kayak gitu ya, Anda sering jadi woman on top, atau misalnya missionary position, apapun sexual preference Anda diranjang, tidak semata-mata juga merupakan sexual preference Anda di dalam relationship di luar ranjang. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Terus, next. Attachment style nanti bisa dibaca ketika ada orang-orang bertemu di atas ranjang, ya, mereka itu punya attachment style yang berbeda gitu ya. Terus nanti perilaku seksual itu berhubungan dengan trust. Apakah si avoidant bisa mempercayai si secure? Apakah gitu ya mereka yang avoidant itu bisa oke sama si anxious? Kapan sih kita mempercayai orang lain? Apakah cukup cinta itu datang dengan rasa percaya? Gitu ya, apakah kepercayaan ini cukup untuk memahami identitas saya, apa yang saya inginkan di atas ranjang, apa yang ingin saya ekspresikan secara seksual, gitu ya. Next, gitu ya. Intinya bahwa apapun seksual identitas kita yang very fluid, ya. Next, ingatlah bahwa di dalam relationship itu butuh sebuah sesuatu yang komprehensif, ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya. Next. Dan bagaimana kita mengekspresikan seksualitas kita ini ya mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain ya, karena seksualitas itu bukan cuma soal apa yang dimauin sama kelamin kita nih gitu, tapi ini juga soal perasaan dan soal bagaimana pikiran kita dan kita mensikapi seksualitas kita. Next. Itu jadi semuanya kita mesti melihat sebagai satu kesatuan dalam mengeksplorasi ya, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, ada gender identitas, ada orientasi gitu ya. Orientasi itu soal hati loh. Identitas itu soal pikiran.
Ya, dan biological sex itu ya itu seperti yang Dr. Oka bilang tadi gitu ya, bukannya sehari berapa kali, tapi itu kamu terlahir dengan kelamin apa gitu. Nah, semuanya itu akan mempengaruhi Anda mempengaruhi ekspresi. Ya, jadi kalau buat saya yang sehat adalah mereka-mereka yang mengekspresikan seksualitasnya sesuai dengan orientasi seksualnya, gitu. Sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan bagaimana dia mempersepsikan identitas seksnya. Next. Gitu. Jadi langsung aja ke kesimpulan yang terakhir sebelum saya dimarahin Marshall. Nanti bisa nonton ya zona-zona erotis. Ini ada beberapa zona erotis gitu, bisa dilihat nanti mungkin akan dibagikan kali ya. Tapi yang terakhir, mengeksplorasi itu sebenarnya adalah bagaimana kita merasa intim dengan pasangan. Intinya mengeksplorasi itu bukan hanya mengetahui setiap inci dari tubuh pasangan kita, di mana kita bisa merangsang dia, apa yang bisa membuat dia oke, tapi juga kita perlu merasa percaya. Saya percaya bahwa cinta itu sebenarnya bisa diberikan secara gratis. Ya, tapi trust, you have to earn trust. Gitu ya, kamu kan bisa dipercaya menjadi seorang individu yang jujur, seorang individu yang bisa membina relationship yang sehat, seorang individu yang peduli terhadap kesehatan seksualnya gitu. Itu adalah trust gitu ya. Feeling physically dan mentally alert, feeling positif tentang environment dan situasi. Jadi bagaimanapun juga good sex itu menurut Zilberger adalah semua hal ini yang bisa kita bagikan kepada pasangan kita. Individu-individu yang tidak memahami diri dan seksualitasnya akan mengalami masalah dalam urusan sexploration-nya, ya. Belum lagi kalau kita membahas tentang casual relationship-nya ataupun intimate relationship-nya. Tapi saya terbuka untuk diskusi, kita akan diskusi sama-sama. Silakan Marshall. Maaf ya, Thank you cepet-cepet. banget Mbak Joya. Aku mohon maaf karena saya juga dikejar waktu. Tapi Iya, sebenarnya paham. teman-teman kalau memang nanti kurang pengen lebih jelas, pengen lebih mengeksplor materi yang disampaikan oleh Mbak Zoya, teman-teman bisa follow Instagramnya Mbak Zoya ya, Zoya Amirin. Di kanal YouTube-nya juga ada. Jadi di situ beliau sangat aktif sekali memberikan sex education ataupun apapun itu. Nah, kita masuk ke Q&A. Saya udah mengcompile beberapa, cukup banyak, namun saya akan memilih beberapa pertanyaan. Ini untuk Dokter Oka. Yang pertama ya, saya akan bacakan. Yang pertama, Dok, apakah seks yang sehat dapat dihubungkan dengan etika seksualitas dan konstruksi seksual di masyarakat? Dan apakah alat kontrasepsi masuk dalam cara seks yang sehat? Untuk Dokter Oka. Ya, karena sesuai dengan perspektif seksualitas itu kan macam-macam tadi itu ya. Jadi yang berkaitan tentang etika, kebiasaan, tradisi, itu menyangkut kepada hal-hal persepsi-persepsi yang kemudian bisa menjadi sebuah hal yang artinya begini, sex is universal, tetapi begitu masuk ke ranah sosial, ranah kemudian apalagi ranah yang lebih kecil, ya individu itu menyangkut beberapa kesepakatan kemudian. Antar individu ada negosiasi kesepakatan, antar komunitas ternyata juga dia punya kesepakatan, nilai-nilai yang ada di komunitas itu. Jadi jangan salah ketika misalnya berbicara tentang ketelanjangan saja. Di Bali orang telanjang it's okay, karena saat itu orang di Bali secara community menganggap itu bukan suatu hal yang aneh di saat itu begitu ya, di saatnya. Kemudian juga beberapa subkultur tertentu di daerah lain, misalnya ketika di daerah Sumba aja ya, ketika lelaki dewasa beranjak dewasa itu ada budaya sifon. Sifon itu adalah sirkumsisi, hitan tradisional yang pada waktu itu harus kemudian diobati luka akibat dari pengeliminasian prepusium itu untuk berhubungan seksual dengan perempuan sifon, perempuan tertentu yang namanya sifon. Pada saat itu di daerah sifon, perempuan yang gonta-ganti pasangan seksual seperti ini sangat terhormat posisinya. Tetapi zaman sekarang ternyata itu tidak lagi terhormat karena kemudian mungkin bisa jadi etika, kesepakatan ini berubah. Persepsi, hal-hal tradisi itu bisa berubah tergantung dari hal-hal yang kemudian dilihat. Ada banyak lagi faktor perspektifnya yang lain. Ternyata misalnya kesepakatannya adalah atau etikanya adalah ketika mulai dewasa dia bisa berhubungan, bisa disunat, kemudian bisa berhubungan seksual dengan perempuan sifon. Di saat itu etikanya begitu, tetapi sekarang sejalan dengan kejadian ada sekarang, kalau perilaku itu diteruskan, ternyata jadi infeksi menular seksual.
ada HIV/AIDS yang mengintai, Iya. ada kesadaran baru kemudian yang berubah itu. Jadi jangan salah, ketika sebuah konsep yang ada nilai-nilai mulia sekalipun di dalamnya, tetapi di saat sekarang sudah tidak sesuai karena perubahan zaman yang berubah, budaya pun akhirnya bisa bergeser, budaya pun bisa berubah, ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Sure. jadi kalau dianggap apakah ini sangat berhubungan, ya sangat berhubungan sebenarnya dengan hal-hal seperti tadi. Kemudian apa ya pertanyaan berikutnya? Apa tadi? Udah. Oh iya, pertanyaan berikutnya itu, apakah alat kontrasepsi masuk dalam cara seks yang sehat? Apa tuh? Saya Alat nggak bisa. kontrasepsi Oh, kontrasepsi. Oh iya, masuk dalam cara seks yang sehat. ya. Oh yes. Dalam perjalanan seksologi, termasuk sejarah seksologi, termasuk juga seksologi modern, kontrasepsi di awal-awal tuh dianggap sebagai alat bantu yang lekat dengan sin. Sin itu dosa terbesar. Bahkan mohon maaf ini di kepercayaan Katolik beberapa tokoh-tokoh agama Katolik pun masih tidak mengizinkan kondom. Begitu misalnya ya. Jadi beberapa LSM lah yang melakukan perubahan-perubahan itu. KB pun dulu terlarang. KB di Indonesia terlarang. Jadi tokoh pertama yang kemudian berjuang untuk KB itu bisa diterapkan adalah Margaret Sanger, namanya ibu family planning dunia. Sedemikian kuatnya effort yang dilakukan dengan kemudian adalah menggunakan edukasi-edukasi yang reasonable, bahwa ada resiko yang perlu kita tanggung kalau kita tidak segera melakukan ini. Sama dengan kondom misalnya, ketika kita kemudian membuka hak-hak seksual itu dengan terbuka, ya salah satunya adalah kemudian menghargai segala macam perbedaan, segala macam aktivitas, yang mana kemudian misalnya melakukan hubungan seksual itu ternyata tidak lagi berbicara tentang prokreasi, tidak untuk reproduksi, tetapi adalah pleasurable, dan itu bisa dilakukan repetisi. Jadi orang nggak mikir tentang hamilnya nih, orang akan mikir aku kepengen senang begitu, rasa senang ini. Nah bahkan rasa senang ini harus diikuti dilekatkan dengan supaya meminimalisir resiko. Resikonya misalnya gonta-ganti pasangan, resikonya nggak pingin hamil, berarti harus ada kontrasepsi di situ. Nah untuk situasi yang menginginkan ini, yang sehat adalah yang plus kontrasepsi. Nah, jadi ketika kita semua akhirnya bersepakat untuk itu, ya harus diedukasi penggunaan kontrasepsi yang baik, yang benar, yang cocok, termasuk resikonya, kegagalannya. Itu yang sekarang menjadi bentuk edukasi yang baru dalam ranah seks yang sehat tadi. Oke, terima kasih Dokter Okta. Ya. Baik teman-teman, saya mau mengingatkan kembali kepada audiens, silakan mengisi absensi melalui link yang sudah dibagikan di bawah. Walaupun tadi sudah mengisi di sesi pleno, namun ketika teman-teman setiap mengisi satelit meeting, abstrak, ataupun skill building, teman-teman harus selalu mengisi absensi. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Angel Barika yang ditunjukkan kepada Dr. Yogi. Dok, sekarang kan juga marak dengan dental dam dalam kegiatan seks, terutama untuk aktivitas rimming. Rimming itu mungkin menjilat anus gitu. Yes. Untuk dental dam dan kondom lebih efektif mana dok dalam pencegahan infeksi menular seksual? Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi dental dam dan kondom itu hal yang berbeda. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau untuk penetrasi, jadi istilahnya topnya itu pakai kondom. Jadi biar terhindar dari penyakit menular seksual. Sedangkan untuk dental dam sendiri hanya dilakukan pada saat untuk merangsang seseorang pada saat trimming. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi bisa saja dikombinasikan, dipakai secara bersama. Terima kasih. Nah, ada masuk lagi. Ini mungkin untuk Mbak Zoya ya. Satu ke panelis. Mengapa rasa kepercayaan dan keintiman terhadap hubungan promiskuitas dalam budaya hook up dapat tercipta? Dan mengapa seseorang dapat mengalami ketergantungan terhadap hubungan promiskuitas tersebut? Terima kasih. Beliau dari Rizky UGM. Oh, good question Rizky. Memang
saya lagi baca buku The Science of Trust gitu ya. Itu emang susah banget gitu. Kapan sih orang percaya sama orang lain? Apa sih yang membuat kita percaya? Nah, seringkali yang saya suka takut itu adalah ketika trust itu dihubungkan dengan cinta gitu ya. Jadi seringkali orang itu berpikir bahwa ketika kita mencintai seseorang, kita menyukai seseorang, nggak usah cinta deh, kalau cinta kan prosesnya lebih dalam dan lebih panjang ya. Kalau kita suka sama seseorang gitu, seolah-olah kita itu boleh men-trust dia. Padahal dalam edukasi seksual, saya selalu mengajarkan bahwa trust itu harusnya nomor 1. Kalau tidak ada trust, jangan ada kontak seksual. Ya, nanti jadi trust dulu, kontak seksual, baru urusan hati gitu ya. Jadi jangan hati duluan, karena kalau misalnya udah amigdalanya udah bermain nih gitu, udah otak emosinya bermain, prefrontal cortex-nya nih, si executive judgment-nya jadi clouding gitu. Ketika kita udah suka sama dia, kalau kita suka berarti kita mesti trust. Jadi bagaimana ketika kita itu mengutamakan dulu si trust-nya itu dulu. Can I trust this person? Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, kita akan melakukan hook up gitu ya. Kita percaya dulu sama feeling kita. Can I trust this person? Oke ya, apakah kita bisa mempercaya orang dari mukanya? Apakah kita bisa mempercaya orang dari profilnya doang? Apakah kita bisa mempercaya orang dari rayuannya dia ketika dia sexting atau texting sama kita? Itu yang harus kita tanya dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata gitu ya, kita ketemu expectation lagi kan, kita ketemu dan ternyata dia ketemuannya nggak seasik waktu dia di teks. Bisa nggak kita terus percaya? Jadi sebelum ini main hati, yang which is kadang-kadang susah, dia suka menyelinap begitu aja karena kita nggak bisa memilih kapan kita jatuh cinta pada siapa dan gimana. Ya karena cinta itu kayak jalangkung ya, kadang-kadang datangnya nggak diundang, pulangnya nggak dianterin gitu. Jadi pertama-tama sebelum apapun itu, sebelum si cinta itu sneak out ya, kita selalu harus bertanya dulu pada diri kita, can we trust this person? Can I trust this person? Aku bisa percaya nggak sama orang ini? Nah ketika kita udah punya awareness seperti ini, kita akan melangkah lebih hati-hati. Sehingga apapun konsekuensi dari pilihan kita itu kita bisa tanggung. Gitu ya, karena perasaan nggak pernah salah, ya betul. Tapi jangan lupa bahwa perasaan bukanlah fakta. Jadi kita coba dulu trust-nya dulu, karena bagaimanapun juga gitu ya, setiap individu harus earn their trust. Kita harus earn trust terhadap pasangan kita, dan siapapun itu yang menjadi pasangan kita juga kita harus lihat trust-nya, apakah dia trustworthy person. Jadi jangan karena dia mencintai kita, orang kalau lagi jatuh cinta, lagi naksir, semuanya juga baik gitu ya. Kalau lagi ada maunya, semua orang juga baik gitu. Nah kita nggak bisa mengandalkan kebaikan orang, terutama ketika dia lagi ada maunya. Kadang-kadang kepala bawah sama kepala atas kan suka nggak kompak ya gitu. Jadi yuk kita andalin kepala atas kita dulu. Can I trust this person? Can I trust my body to connect, to explore with this person? Itu dulu kita tanyain. Thank you, it's a very good question ya. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Saya pikir dengan berakhirnya sesi Q&A, izinkan saya menyampaikan kesimpulan nih. Kesimpulan. Yang saya tangkap sebenarnya di mana dari proses diskusi bersama materi yang disampaikan oleh Dr. Okta, Dr. Yogi serta Mbak Zoya, di mana baik dalam hubungan seksual ataupun cinta harus ada kesepakatan, konsen. Itu penting sekali. Yang kedua, kita perlu bijaksana. Jangan hanya karena nafsu doang nih, tapi kita harus bijaksana dalam kesehatan kita, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, dalam aktivitasnya itu kita harus bijaksana. Kalau kata Dokter Okta itu ada 7 seks sehat, 7 tepat gitu. Demikian. Nah, kalau kata Mbak Zoya juga tadi bicara hubungan seksual ataupun cinta, kita tuh harus percaya. Namun percaya doang tidak cukup, tapi kita harus gunakan nih akal sehat kita ataupun mungkin logika gitu. Jadi kata orang tuh, yaudah deh gue karena cinta itu rela dan sebagainya, tapi kita gak main logika juga. Nah itu sangat tidak bijaksana juga ya gitu. Baik, saya pikir cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mbak Zoya, pokoknya nanti sesinya akan beda lagi ya.
perlu waktu yang panjang kalau sama Mbak Joya itu. Terima kasih untuk keseluruhan pembicara, kepada Dokter Oka, Dokter Yogi, sama Mbak Joya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Mas Marshall. Sama-sama. Jangan kapok. Di kemudian hari kita bisa berkolaborasi lagi, gitu ya. Yay. Ya. Thank you. Thank you, Ya. Marshall. Thank Putri, you. Kak. Ya. Thank Terima you, kasih Dr. juga Yogi, kepada Oka. peserta. Bye. Sampai jumpa di event-event Gewelina yang lainnya.